Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis zat aditif yang terdapat di dalam makanan ataupun minuman. Untuk indikatornya, yang pertama kita akan mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif dalam makanan dan minuman beserta fungsinya. Yang kedua, kalian bisa melakukan pengamatan untuk mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif yang terdapat di dalam makanan ataupun minuman. Ini ada beberapa contoh kemasan makanan, atau mungkin ini adalah jajanan yang pernah kalian beli di toko makanan atau di warung-warung. Kalau kita lihat, di bagian belakangnya biasanya ada komposisi yang bertuliskan mengenai kandungan yang terdapat di dalam makanan tersebut. Nah, nanti kalian di rumah agar mampu mengidentifikasi jenis zat aditif pada makanan yang seperti apa yang terkandung dalam jajanan tersebut, maka silahkan kalian nanti tuliskan komposisi makanannya, lalu kalian pindahkan ke lembar kerja. Lanjut, apa sih pengertian dari zat aditif dan mengapa pada makanan itu ada zat aditif? Kita ketahui, zat aditif ini adalah zat yang memang sengaja ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan. Adapun tujuannya, satu, untuk memperbaiki gizi atau kualitas makanan. Yang kedua, meningkatkan cita rasa makanan. Yang ketiga, memperbaiki tampilan makanan. Dan yang keempat, membuat makanan lebih tahan lama. Nah, berdasarkan tujuan atau fungsi dari penambahan zat aditif ke dalam makanan, tadi dikatakan ada fungsinya itu untuk menarik atau memberikan tampilan supaya lebih bagus ya. Biasanya itu ditambahkan pewarna ya. Pewarna ini ada yang alami, juga ada pewarna yang buatan atau dikenal dengan istilah sintetis. Nah, untuk pewarna alami bisa kita peroleh dari daun pandan yang nantinya akan memberikan warna hijau. Yang kedua ada kunyit yang memberikan warna kuning. Ketiga ada wortel yang memberikan warna oranye. Bahkan sekarang nih beredar buah naga yang bisa memberikan warna merah pada makanan. Nah, untuk warna buatan atau sintetis yang dihasilkan dari bahan kimia, ini juga banyak ya jenisnya. Kalau nanti di kemasan makanan kalian menemukan yang namanya Brilliant Blue FCF, ini yang memberikan warna biru ya pada makanan. Yang kedua ada Tartrazine, ini memberikan warna kuning. Ketiga ada Sunset Yellow FCF, memberikan warna oranye. Fast Green FCF memberikan warna hijau, dan Alura Red AC memberikan warna merah. Sebenarnya masih banyak lagi pewarna sintetik yang biasa ditambahkan ke dalam makanan, namun saya cuma menuliskan 5 saja ya. Selanjutnya, selain pewarna, juga sering ditambahkan pemanis ya dalam makanan. Nah, pemanis ini fungsinya ya untuk memberikan rasa manis pada makanan. Sama halnya seperti pewarna, pemanis juga ada yang alami yang bisa kita peroleh dari gula sukrosa, madu, dan gula aren. Sedangkan pemanis buatannya bisa kita peroleh dari saharin, aspartam, siklamat, dan sukralosa. Nih di depan kalian ada contoh gambar saharin yang termasuk ke dalam pemanis buatan, dan di sebelahnya ada gula aren yang diperoleh dari pohon aren nih. Ini termasuk pemanis alami karena diperolehnya dari alam, yaitu dari pohon aren. Oke, kita lanjut. Jenis zat aditif yang selanjutnya yaitu pengawet. Nah, ini fungsinya untuk mengawetkan makanan agar makanan itu daya simpannya lebih lama ya, tidak mudah busuk. Pertama, ada pengawet alami. Misalnya ini gula. Gula itu bisa digunakan untuk mengawetkan buah-buahan.
kalian mungkin pernah dengar yang namanya manisan buah ya, manisan biji salak. Nah, ini untuk lebih awetnya biasanya menggunakan gula ya sebagai pelarut di dalam makanan tersebut. Yang kedua ada garam. Garam bisa digunakan untuk mengawetkan pembuatan ikan asin. Nah, karena garam ini bisa berfungsi sebagai pengawet, biasanya orang kalau misalkan menyimpan daging atau ikan-ikan basah biar lebih tahan lama, selain disimpan di kulkas, tapi sebelumnya ditambahkan dulu garam ya. Nah, kenapa? Karena di dalam garam itu mengandung antimikroba ya, sehingga bisa menghambat pertumbuhan mikroba yang pada akhirnya makanan lebih tahan lama. Yang selanjutnya ada pengawet buatan atau sintetik. Nah, kalau pengawet buatan ini yang diperoleh dari kimia, ini ada asam cuka, biasanya digunakan dalam pembuatan acar. Ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat yang digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan serta kecap dan saus. Yang selanjutnya ada asam askorbat. Biasanya ini digunakan untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Selanjutnya ada natrium nitrat yang digunakan untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Ada juga asam propionat yang digunakan untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Ada juga BHA. Nah, kalau kalian mungkin pernah makan makanan yang mengandung lemak, nah biasanya di komposisinya itu ada BHA ya, atau butil hidroksianosil. Nah, ini fungsinya menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Nah, kenapa? Karena ini makanan tuh jadi lebih awet, tidak mudah tengi ya. Selanjutnya ada butil hidroksitoluen atau disingkat BHT. Ini juga fungsinya sama, menghambat oksidasi pada lemak, minyak, dan margarin. Kita lanjut. Penyedap, ini zat aditif lain yang selanjutnya itu ada penyedap. Nah, ketika ibu kita memasak di dapur, biasanya ditambahkan penyedap. Nah, penyedapnya ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alaminya kita bisa peroleh dari rempah-rempah, misal bawang putih, merica, bawang merah, bombay, serai, dan salam. Sementara untuk penyedap buatan atau sintetisnya dikenal dengan istilah MSG atau monosodium glutamat, di mana di pasaran itu senyawa tersebut tersedia dalam berbagai merek dagang, misalnya ada Ajinomoto, Miwon, Sasa, Royco, Maggi, dan lainnya. Nah, sebenarnya tanpa menggunakan MSG pun makanan bisa lezat ya. Ada penggantinya. Apa itu? Itu gula dan garam. Selanjutnya ada zat pemberi aroma. Nah, ini tujuannya untuk memberikan aroma pada makanan, sehingga makanan lebih menggugah selera ya. Pertama ada zat pemberi aroma alami yang bisa diperoleh dari minyak atsiri dan bunga cengkih. Yang kedua ada pemberi aroma buatan atau sintetis. Ini namanya ada amil kaproat yang memberikan aroma apel, etil butirat memberikan aroma nanas, vanilin aroma vanili, dan metil antranilat memberikan aroma buah anggur. Ini depan kalian ada beberapa contoh pemberi aroma sintetis. Ini bisa dibeli di pasar atau di toko-toko ya. Yang terakhir, zat aditif lain yang biasa ditambahkan selain pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, itu ada aditif lainnya. Pertama ada antioksidan, ada pengemulsi, ada pengembang, pengental, dan pengatur keasaman. Oke, itu mungkin materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami belajar dari rumah ya.
Oke, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.